Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bareng sama Bu Emma. Kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang kelima. Simak baik-baik ya. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Coba kalian simak percakapan di telepon antara Siti dan Lani ya. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang acak yang ada pada kotak di bawah ini. Jadi di sini ada pilihan ya, pilihan di mana kata di situ nanti bisa kalian masukkan ke dalam kalimat yang rumpang di dalam percakapan antara Siti dan Lani. Coba kalian lihat di sini ada pilihan perakiraan, ada mendung, ada berawan, ada sepeda, ada batalkan, ada esok, ada hujan dan ada cerah. Dimulai ya, coba lihat percakapannya di sini. Nanti kalimat yang rumpang bisa kalian isi dengan pilihan kata yang ada di dalam kolom ini. Siti berkata, "Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani?" Lani menjawab, "Halo, iya ini Lani. Siapakah ini?" Siti menjawab, "Hai Lani, ini Siti." Lalu Lani bertanya lagi, "Hai Siti, ada apa?" Siti menjawab lagi, "Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca." Nah, di sini apa ya kira-kira yang pas? Menonton apa ya anak-anak? Ya, jadi di sini titik-titiknya bisa kita isi dengan perakiraan. Jadi begini, Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Kita lanjutkan ya. Di perkiraan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Kira-kira apa yang cocok ini anak-anak? Ya, ada berawan dan mendung ya. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Itu adalah jawabannya. Lanjutnya, Lani menjawab, "Oh ya, wah, padahal kita berencana akan main. Main apa nih kira-kira anak-anak?" Nah, main apa? Ya, sepeda. Titik-titiknya kita jawab dengan sepeda keliling kompleks sore ini. Selanjutnya Siti menjawab, "Iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini." Apa ya anak-anak yang pas? Ya, kita isi dengan batalkan. Selanjutnya mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Ya, yang benar adalah esok. Bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Iya, jawabannya adalah hujan. Lani menjawab, "Baiklah Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu saja saat cuaca." Ya, jawabannya adalah cerah. Kita titik-titiknya kita isi itu ya. Lalu Siti menjawab lagi, "Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah." Lani menjawab, "Sampai jumpa." Itu tadi adalah percakapan antara Siti dan Lani. Oke, dari sini bisa kita lihat ya bahwa Siti dan Lani itu membatalkan rencananya untuk bersepeda bersama ya, karena memang perakiraan cuacanya mendung. Selanjutnya, perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Kalian sudah berencana untuk bermain, lalu tidak jadi, kita batalkan? Pasti kalian pernah mengalami ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian buat percakapan bersama 3 temanmu. Percakapannya tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, kalian buat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Kira-kira daftar pertanyaan yang dapat kamu buat seperti apa? Nah, seperti ini. Yang pertama, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Dan yang ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan?
Dan yang keempat, di mana akan dilakukannya. Dan yang kelima, mengapa tidak jadi dilakukannya. Dan yang keenam, bagaimana solusinya. Itu adalah contoh dari daftar pertanyaan yang bisa kalian buat ya. Kalian susun, lalu kalian susun menjadi suatu percakapan. Nah, di sini ada contoh ya. Yang pertama ada Budi. Budi bertanya, bagaimana, sudah siap main layang-layang, Din? Win menjawab, sesuai rencana sih, memang sore ini. Sayangnya, cuaca sore ini mendung. Wawan menjawab, iya nih, sayang sekali. Budi menjawab lagi, kata Pak Guru, saat cuaca mendung sangat berbahaya bermain layang-layang. Wawan bertanya, mengapa bisa begitu, Bud? Udin menjawab, iya, apa sih bahayanya? Budi menjawab, saat cuaca mendung sering terjadi kilat dan petir. Petir dapat menyambar apa saja yang dilaluinya. Sedangkan Wawan menanggapi, wah mengerikan sekali tuh. Udin juga menjawab, sebaiknya kita batalkan saja rencana sore ini. Bagaimana, Bud? Budi menjawab, sebaiknya sih begitu karena demi keamanan diri kita sendiri. Mungkin sebaiknya rencana kita laksanakan saat cuaca cerah. Bagaimana, Wan? Wawan menjawab, saya setuju, diganti lain waktu saja. Jadi di sini akhirnya Udin dan Wawan itu berpamitan pada Budi. Mereka menunda rencana bermain layang-layang demi keamanan diri masing-masing. Itu adalah contoh ya, percakapan antara Budi, Udin, dan Wawan ya. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti berupa sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Coba kalian perhatikan. Di sini ada tari Ratu Jaroh dari Aceh. Ada tari Tortor juga dari Sumatera Utara. Ada tari piring nih anak-anak. Jadi properti yang digunakan adalah piring. Ini dari Sumatera Barat. Ada tari Serimpi juga, ini dari Yogyakarta. Ada tari Balen Dadas, itu dari Kalimantan Tengah. Ada tari yang gak asing nih anak-anak, ada tari reok ya. Ada di Ponorogo. Ada tari lenso dari Maluku. Sedangkan ada tari pendet itu dari Bali. Dari sini anak-anak, ini adalah beberapa contoh saja ya, beberapa tarian yang ada di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali beragam budaya ataupun tarian yang ada di Indonesia. Dari geraknya, alat yang digunakan itu sangat beragam. Kalian bisa cari informasi yang lain ya, supaya pengetahuan kalian tentang tarian-tarian semakin banyak. Tarian Nusantara itu sangat beragam, kita boleh mempelajarinya, tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah ya anak-anak. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua kalian, ataupun teman yang pandai menari, atau juga belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari itu sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas itu dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika nih anak-anak. Tadi Siti memakan 1/4 ya, 1/4 bagian kita tuliskan 1/4. Lalu selanjutnya memakan 1/4 lagi dimakan malam. Jadi yang dimakan keseluruhannya adalah, kita tambahkan, ingat ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menuliskan saja, kita hanya menambahkan pembilangnya saja. Sehingga 1 ditambah 1 itu hasilnya 2, per penyebutnya kita tuliskan lagi 4. Sehingga seluruh yang dimakan oleh Siti adalah 2/4. Coba perhatikan,
Kalian selesaikan soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menuliskan bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Yang pertama, seorang petani itu memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, yang pertama tadi mencangkul 1/4 bagian, lalu ditambah dengan 2/4 bagian. Sehingga kita jumlahkan ya anak-anak. Kita tahu kalau di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 2 hasilnya 3, per penyebutnya kita tulis kembali karena sudah sama. 3/4. Itu adalah bagian sawah yang telah dicangkul petani, 3/4. Untuk nomor 2, Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Kita lihat, Beni tadi memetik 1/5 keranjang, kita tuliskan. Ditambahkan dengan hasil petikan ayah 3/5. Nah, 1/5 ditambahkan dengan 3/5. Di sini penyebutnya juga sudah sama ya. Mudah saja, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 3 hasilnya 4, per penyebutnya kita tuliskan lagi. Jadi, jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah adalah 4/5. Untuk nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Nah, di sini tadi ibu membutuhkan 3/4 kg ya untuk 1 loyangnya. Sedangkan ibu membuat 3 loyang. Berarti kita tambahkan saja ya 3 kali. Yang pertama 3/4 loyang yang pertama. Karena tadi yang ibu buat adalah 3 loyang ya. Kita tuliskan dulu ya, loyang yang pertama 3/4 ditambahkan dengan loyang yang kedua juga 3/4. Kita tambahkan lagi loyang yang ketiga 3/4. Sehingga kita jumlahkan bersama-sama. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 3 hasilnya berapa anak-anak? 6. Kita tambahkan 3 lagi 9. Jadi jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang itu adalah 9/4. Paham ya? Untuk nomor 4, Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Coba kalian perhatikan pertanyaan yang pertama, kita mencari panjang tali Edo dan Beni. Kita lihat, tali dari Edo tadi adalah 1/5, kita tuliskan. Ditambah dengan tali yang dimiliki oleh Beni. Beni 1/5. Kita tambahkan, penyebutnya sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 1 adalah 2, per dengan penyebutnya adalah 5. Kita tuliskan lagi. Jadi, panjang tali Edo dan Beni itu adalah 2/5. Sedangkan untuk panjang tali Lani dan Udin, kita lihat lagi, Lani di sini ada 3/5. Sedangkan Udin 2/5, kita jumlahkan. 3/5 ditambah 2/5, penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2 itu hasilnya 5, per dengan penyebutnya kita tuliskan lagi 5. Sehingga untuk panjang tali Lani dan Udin itu adalah 5/5. Ada pertanyaan lagi, tali siapakah yang lebih panjang dari tali Lani ya, Edo, Beni dan Udin? Nah, dari semua tali, keempat tali ini, manakah yang lebih panjang ya? Tali siapakah yang lebih panjang? Di sini yang lebih panjang adalah tali milik dari Lani ya. Karena Edo hanya 1/5, sedangkan Beni 1/5 juga. Untuk Lani 3/5,
Untuk talinya Udin 2/5. Jadi yang paling panjang itu adalah yang pembilangnya paling besar, yaitu 3/5 punyanya Lan. Paham ya? Oke, sekarang untuk nomor 5, ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan ya, ibu memiliki lagi 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram telur yang dibawa ibu sekarang? Ya, sekarang kalau kita lihat, ibu awalnya memiliki 1/4 kg telur di rumah. Lalu ibu membeli 1/4, sedangkan ketika pulang tadi ayah membawakan 2/4. Jadi kita tinggal menambahkan saja 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Kita lihat penyebutnya di sini sudah sama, jadi kita tinggal menambahkan ya. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 itu 2, ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 4/4. Itu adalah telur yang dimiliki oleh ibu saat ini. Gimana? Sudah paham ya dengan beberapa contoh yang telah ibu berikan? Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.